Halo, pada video kali ini kami akan melakukan presentasi untuk tugas atau proyek ulangan akhir semester mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Di sini kami membuat Android apps dengan nama Moment Copy. Jadi kegunaan dari Android apps ini yaitu sebagai apps untuk kasir. Jadi di mana kasir itu bisa mencatat pesanan-pesanan yang dilakukan oleh customer. Kemudian nanti pesanannya bisa ditampilkan kemudian dikirim struknya ke customer. Jadi untuk gambaran besarnya seperti itu. Jadi kita bisa langsung lanjut ke penjelasan untuk komponen-komponen atau program yang ada dalam proyek kami ini. Saya Malkisua Nugraha Mantik dengan NIM akhir 203. Di sini saya akan menjelaskan pada file login page yang terdapat di file apps, res, dan pada layout. Di situ terdapat dua file yang akan saya jelaskan, yaitu login page dan pin XML. Yang pertama itu pada bagian layout. Layout wadah utama yang menyusun elemen-elemen kami secara vertikal. Untuk pengaturan peletakannya di sini menggunakan Android Center. Yang pertama yaitu image untuk logo. Di sini ada image view logo yang menampilkan logo aplikasi dengan ukuran 200 kali 200 dp. Gambar yang digunakan adalah logo yang berada di folder drawable. Layout margin bottom yaitu yang berukuran 24 dp yang memberi jarak di bawah logo. Selanjutnya pada bagian pin XML yaitu pada bagian edit text, input file untuk memasukkan pin dengan panjang maksimal 6 digit. Setelah itu ada Android type yang berisikan number password untuk mengatur agar input berupa angka dan tersembunyi. Selanjutnya itu ada pada bagian app combat button. Di sini tombol dengan teks login. Nah, tombol dengan teks login yang digunakan untuk mengkonfirmasi PIN dari user. Setelah itu layout margin bottomnya yang berukuran 200 dpi yang memberi jarak antara tombol login. Setelah itu pada bagian file pin.java-nya di sini untuk deklarasi variabelnya ada edit text, pin edit text. Setelah itu button sebagai submit button dan text view result text view. Yang pertama ada kelas void onCreate. Di sini super onCreate memanggil metode onCreate dari app combat aktif untuk melakukan instalasi. Setelah itu edge to edge.enable digunakan untuk mengaktifkan tampilan full screen atau edge to edge jika menggunakan library yang terkait. Mungkin kami pakai untuk UI tanpa status bar. Setelah itu set content view. Set content view mengatur layout tampilan menggunakan file XML di file pin.xml. Pin edit text dan seterusnya untuk menghubungkan elemen-elemen UI dengan variabel Java yang sudah kami sesuaikan. Setelah itu pada bagian set on click listener, ketika tombol submit ditekan, kode di dalam on click dijalankan.
Setelah itu mengambil nilai yang dimasukkan di pin edit text menggunakan get text. Untuk verifikasi pin, jika pin kosong akan menampilkan toast, pin tidak boleh kosong. Jika pin yang dimasukkan adalah 1234 yang telah disesuaikan, maka pesan yang akan ditampilkan pada result text view bahwa pin benar dan membuka home activity menggunakan intent untuk berpindah ke activity lain. Jika pin salah akan menampilkan tulisan pin salah. Sekian untuk bagian saya, akan dilanjutkan teman saya. Saya Joshua Berita dengan NIM 2253 14200. Saya akan menjelaskan pada bagian layout homepage. Di sini layout homepage-nya berada di file res. Nah, di sini ada layout. Nah, pada bagian di sini terdapat filenya. Oke. Lanjut ke program. Di sini terdapat program header yang berisi home, riwayat, statistik, dan terdapat logo juga, dan beserta size layout, text size, dan stylenya. Di sini ada search bar-nya, yang berguna untuk di saat kita ingin mencari menu item-item. Baru di sini ada grid out untuk produk kopi. Ya, item-item kopinya ada image view, text view, dan lain-lain. Dan ada size-nya juga. Di sini ada 4 item yang sudah dibuat beserta size-nya juga, makanan juga. Dan di sini ada pop up price section yang mengembang di tengah. Itu maksudnya di sini nih programnya tuh jika saya meng-add salah satu item, nah di situ nanti keluar pop up di tengah-tengah yang berisikan item-item produk kopi itu apa-apa saja. Misalkan suhu dari kopi tersebut dan berapa yang ingin diminta. Misalkan 2, 3. Nah, di pop up di pop up pemilihan tadi ada melanjutkan pembayaran. Nah, jika kita menekan tombol tersebut, dia akan melanjutkan ke layout pembayaran. Lanjut ke home Java kelasnya. Nah, di sini terdapat variabel untuk order dari item dan price dari layout yang di XML tadi. Nah, di sini ada variabel untuk layout dari pop-up price layout dan checkout-nya, serta text view dan button image view-nya. Nah, di sini juga ada variabel text view, variabel radio group, button, dan serta variabel untuk menghitung harga dari total harga dan item dari total tersebut. Baru di sini ada inisiasi view. Di sini inisiasi view ini memanggil ID dari layout tersebut. Dan di sini ada button logic untuk tambah kuantitas. Jadi di sini ada tambah kuantitas. Baru di sini ada menambahkan event listener untuk tombol add pada item kopi. Nah, di sini juga sama.
Nah, di sini menambahkan event listener untuk tombol lanjut pembayaran. Nah, yang di sini menambahkan listener untuk tombol lanjut pembayaran. Di sini yang sudah saya bilang tadi pada layout tadi yang ada pop up untuk lanjut ke pembayaran. Nah, ini dia. Untuk mengirimkan data ke detail pemesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan saya Irga Prayoga dengan NIM 22531419. Di sini saya akan menjelaskan bagian aktiviti detail pemesanan dan juga aktiviti struk pembayaran. Di sini adalah bagian yang dimana setelah kita melakukan pemesanan atau order, kemudian akan melihat detail dari pemesanan kita dan juga nanti lanjut untuk menampilkan struk dari pembayarannya itu. Di sini untuk kelas-kelas yang dipakai atau file-file yang dipakai tersimpan di example moment copy. Di sini ada untuk kelas Java-nya yang pertama ada detail pemesanan activity dan juga struk pembayaran activity. Dan kemudian untuk bagian XML-nya yang tersimpan di REST layout ada activity detail pemesanan .xml dan juga activity struk pembayaran.xml. Kemudian kita akan masuk ke dalam penjelasan untuk programnya. Di sini yang pertama kita akan lihat yaitu activity detail pemesanan.xml-nya. Di sini ada beberapa komponen yang telah kita tambahkan. Komponen-komponen tersebut bisa kita lihat di tampilan view yang ada di sebelah kanan ini. Ada beberapa komponen yaitu mulai dari text view, ada text view lagi di sini. Kemudian di sini juga menambahkan radio button yaitu dengan dua pilihan. Pembayaran itu digunakan melalui kris atau tunai. Di sini ada beberapa atribut yang kita set untuk tiap komponennya. Kemudian di sini ada edit text yaitu untuk memasukkan nomor WhatsApp. Jadi nanti ini gunanya kita memasukkan nomor WhatsApp dari pelanggan yang memesan, kemudian struknya bisa terkirim ke WhatsApp mereka. Kemudian yang terakhir ada submit order, yaitu untuk menampilkan struk dan juga sekalian mengirim struk ke pelanggan. Nah, di sini ada beberapa atribut yang kita tambahkan untuk setiap komponennya. Kemudian kita masuk ke dalam kelasnya di sini, yaitu kelas detail pemesanan activity.java. Yang pertama kita lakukan yaitu inisiasi untuk masing-masing, kita deklarasi dulu, deklarasi untuk masing-masing variabelnya dari semua komponen-komponen yang ada di file activity detail pemesanan.xml-nya. Di sini juga kita ada beberapa variabel array, yaitu array list. Di sini akan menyimpan yaitu pemesanan-pemesanan yang telah kita tambahkan pada bagian home sebelumnya. Di sini akan disimpan ke dalam string. Nah, kita menambahkan private array string di sini. Kemudian kita masuk ke dalam metode yaitu metode void on create-nya di sini. Di sini yang pertama kita menambahkan super.create. Kemudian kita di sini untuk set dari layout mana komponen-komponen tersebut akan kita baca dengan set r.layout activity detail pemesanan, yang dimana dia akan membaca komponen-komponen yang ada di file XML sesuai namanya di sini. Kemudian edge to edge ini untuk supaya backgroundnya itu atau seluruh tampilannya itu memenuhi fontnya nanti atau Androidnya, HP-nya. Kemudian yang lanjut kita melakukan inisiasi untuk masing-masing komponennya, kita simpan dalam variabel-variabel di sini. Ini kita inisiasinya itu menggunakan find view by ID. Jadi kita akan membaca ID-ID komponen tersebut yang ada di activity detail pemesanan.xml-nya di situ. Kemudian di sini ada bagian get the data fetched from previous activity. Ini berfungsi untuk menyimpan data-data yang telah kita pesan sebelumnya. Jadi di sini akan disimpan ke dalam array list yang telah kita deklarasi di atas Di sini yang pertama kita simpan ada order items atau nama-nama item yang dipesan. Kemudian ada order temperatur, menyimpan dia panas atau dingin. Kemudian quantities untuk menyimpan jumlah pemesanannya. Kemudian di sini juga price-nya atau harga dari pesanannya. Kemudian di sini juga ada integer total price yaitu total harga atau total pembayaran dari pesanan customer tersebut.
Kemudian di sini kita melakukan perulangan for untuk membaca nilai-nilai dari array tersebut. Nah, nanti nilai-nilai dari array tersebut akan kita tampilkan. Ini fungsinya untuk menampilkan nilai-nilai dari array yang telah kita pesan. Nah, nanti dia akan muncul di bagian sini. Di bagian order item will appear here. Jadi semua pesanan yang telah kita input akan muncul di sini, yang telah kita tampilkan dari sini, dari looping for ini. Mulai dari komponennya apa, misalnya itemnya apa, temperaturnya apa, kuantitinya apa, berapa, kuantitinya berapa, dan juga harganya. Nah, kemudian juga kita menampilkan dari total harganya atau total pembayaran yang harus dilakukan oleh customer itu. Kita masuk yang bagian listener. Di sini ada listener yang pertama yaitu button submit order. Nah, listener ini akan membaca dari button ini. Ini ada submit order, button submit order, yang dimana tujuan utama button ini adalah untuk lanjut ke bagian struk pembayaran. Jadi kita masuk dalam metodenya di sini yaitu on click. Yang pertama di sini kita baca untuk phone number-nya. Phone number yang telah kita masukkan lewat sini. Lewat komponen phone number, add phone number ini akan kita baca. Kemudian kita melakukan constraint atau kontrol yang pertama. Kontrol pertama di sini menggunakan if else, yaitu kita ingin memastikan phone number ini memiliki nilai atau tidak. Jadi phone number ini harus diisi. Jadi kalau misalnya sekiranya phone number-nya tidak diisi, otomatis dia akan menyampaikan teks ini yaitu please enter your phone number. Kemudian yang kedua di sini untuk bagian radio button-nya, di sini ada radio button yaitu pilihannya ada kris dan juga tunai. Kemudian kita buat constraint untuk radio button-nya ini dengan menggunakan control if else. Di sini untuk please select the method, berarti kita ngecek apakah radio button ada yang dipilih. Di sini select payment ID sama dengan -1. Kalau misalnya -1 berarti artinya nggak ada yang dipilih. Kemudian kita menampilkan pesan ini, please select a payment method. Jika sudah salah satu payment methodnya sudah dipilih, kita akan lanjut ke bagian untuk intent ini. Intent ini akan membuka page baru, itu page yang akan kita buka yaitu struk pembayaran activity. Kemudian dari page detail pemesanan activity ini, kita akan melakukan passing atau kita mentransfer beberapa data ke struk pembayaran activity.java. Yang pertama yang kita passing tentunya adalah order itemnya. Di sini kita melakukan intent2.putString array list extra. Jadi array yang telah kita simpan atau telah kita ambil di detail pemesanan activity.java, kita pusing atau kita transfer ke struk pembayaran activity dan melalui pusing put string array list extra. Di sini semua order, jumlah, quantity, temperatur dan juga harga-harganya kita akan transfer atau push ke halaman selanjutnya. Kemudian kita melakukan start activity yaitu kita membuka struk pembayaran activity.java. Setelah kita membuka secara bersamaan, dia akan melakukan kontrol untuk bagian WhatsApp. Nah, selanjutnya untuk bagian WhatsApp. Jadi ketika kita memencet submit order, dia akan membuka struk pembayaran activity sekaligus akan langsung masuk ke WhatsApp kita untuk mengirim struk tersebut ke nomor yang telah kita isi di sini. Untuk melakukan hal itu, ini kita akan lakukan di sini. Yang pertama mempersiapkan pesan struk. Nah, di sini adalah yang kita struknya untuk tampilan struknya lebih tepatnya. Di sini kita akan mengambil item-item dari release yang telah kita set di atas. Ini mulai dari order items kita ambil, order temperatur kita ambil. Di sini diambilnya dengan looping for. Kemudian di sini adalah untuk apa yang perlu kita tampilkan untuk bagian receipt text.append ini. Yang pertama kita append adalah komponen-komponen apa atau item-item apa yang telah dibeli dan juga detail-detailnya. Kemudian di sini juga total harga, metode pembayaran apa yang telah dipilih. Nah, kemudian di sini itu pastikan nomor telepon dimulai dengan +62 jika belum ada.
Jadi dia akan melakukan kontrol atau constraint di sini, mengecek apakah phone number yang kita submit lewat edit text di sini ada plus 62-nya atau tidak. Kalau misalnya tidak ada plus 62-nya, otomatis dia akan kita menambahkan plus 62 di depannya. Kemudian jika ada nolnya, nolnya itu kita hapus. Jadi misalnya kita submit di sini 08, otomatis nolnya akan dihapus, diganti dengan plus 62. Kalau misalnya kita submit cuma 8, otomatis akan langsung ditambahkan saja dengan plus 62. Kemudian di sini adalah kirim struk ke WhatsApp. Ya, kita melakukan struk message di sini, jadi kita ambil semua dari receipt text ini. Kita simpan dalam satu variabel, kemudian dari variabel ini kita buka dengan string URL. Kita mengirim isi-isi dari struk message ini. Jadi sebagai message atau pesan WhatsApp kepada phone number yang telah kita input. Kemudian di sini akan langsung intent send intent di sini untuk memulai WhatsApp untuk mengirim pesan. Jadi secara otomatis ketika kita klik submit order, dia akan membuka aplikasi WhatsApp yang ada di handphone kita. Kemudian akan menampilkan pesan dari struknya yang bisa langsung kita pencet send untuk kirim ke customer. Kemudian lanjut untuk bagian struk pembayaran. Di sini ada tampilan dari struk pembayaran di sini. Pertama ada beberapa komponen yang kita pakai, mulai dari text view, ada receive, kemudian ada text view lagi di sini untuk detail pemesanan nanti. Kemudian ada total price-nya di sini dengan text view, ada payment method juga dengan text view. Kemudian di sini ada juga button, yaitu button untuk back to home. Ini untuk komponen-komponen yang ada di activity stroke pembayaran.xml. Kemudian kita masuk untuk bagian Java-nya. Untuk file Java stroke pembayaran activity.java. Seperti biasa kita pertama lakukan deklarasi untuk komponen-komponen yang akan kita ambil dari XML activity stroke pembayarannya ini. Kemudian juga di sini ada button back to home yang kita ambil. Kemudian kita lakukan inisiasi untuk masing-masing komponennya. Di sini inisiasi untuk layout mana yang akan kita pakai. Kita ambil dari layout activity stroke pembayaran yang ini .xml. Kemudian dari deklarasi variabel yang di atas kita inisiasi untuk masing-masing variabelnya. Jadi masing-masing variabel akan membaca nilai dari komponen-komponen yang ada di XML ini. Kita baca melalui ID dari komponen tersebut. Jadi misalnya di sini ada TV order item details, kita baca dari ID TV order item details yang ada di file XML. Kemudian di sini yang kedua ada get the data post from detail pemesanan activity. Jadi seperti yang kita tahu bahwa setelah kita melakukan pemesanan, dia akan menampilkan detail-detail dari pesanan kita. Kemudian dari detail-detail itu akan kita lakukan push atau transfer ke struk pembayaran ini. Kemudian akan ditampilkan lagi sebagai struk. Dan seperti biasa di sini disimpan dalam array list karena pemesanan itu bisa lebih dari satu. Di sini ada order itemnya apa, temperaturnya apa, quality atau jumlahnya berapa, terus harganya berapa, total price-nya, payment method, itu akan disimpan. Kemudian di sini kita lakukan juga perulangan dengan looping for di sini untuk menampilkan kembali item-item yang ada di array list ini. Seperti detail pemesanan aktivitas sebelumnya, di sini akan dibaca satu persatu isi dari array list-nya. Kemudian akan menampilkan sebuah teks ya, sebuah item teks di sini. Mulai dari komponennya apa atau itemnya apa yang dipesan dan yang lain-lain. Kemudian di sini ada menampilkan teks juga yaitu total price dari variable total price yang di atas. Kemudian di sini ada juga payment method yang dibaca. Jadi payment method apa yang kita pilih di detail pemesanan dibaca dan kemudian ditampilkan dengan variable tipe payment method. Kemudian di sini adalah handle the back button quick event, yaitu event yang akan kita lakukan ketika kita memencet back to home, button back to home. Nah, di sini ada ID button btn back to home. Jadi kita memencet button back to home, Nah, otomatis akan navigate back to the main activity or the home activity. Nah, kita lakukan navigasi menggunakan intents di sini. Kita set ke kelas mana atau file mana kita akan navigasikan. Kita
navigasikan ke struk pembayaran activity. Di sini kita navigasi dari mana ke mana. Kemudian dari struk pembayaran activity, di sini this, kita navigasikan ke page home. Kemudian start activity yang akan membuka page home kembali. Sebenarnya di sini kami juga menggunakan database. Kami sempat menambahkan beberapa menambahkan file database di sini dengan database helper, dan juga ada database helper di sini. Tapi kami kebingungan untuk mendapatkan file database-nya, karena yang kami lakukan adalah melakukan running di Android-nya langsung. Jadi kami tidak bisa mendapatkan file database yang tersimpan di Android tersebut. Sekian penjelasan dari program kami. Kemudian akan dilanjutkan dengan demo program di Android-nya langsung. Oke, sekarang kita melakukan demo programnya. Di sini ada apps yang sudah diinstal di Android phone, Moment Copy. Oke, kita masuk ke dalam login page, klik button login. Kemudian kita harus memasukin PIN. Di sini masukkan 6 digit PIN. Nah, di sini bisa langsung masukkan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini walaupun cuma 4 digit nanti bisa diubah. Di sini untuk PIN-nya sendiri telah kami set di dalam programnya. Klik login. Login berhasil, kita ditampilkan homepage-nya, ada logo, ada headbar, ada item-item yang dijual di Moment Copy, ada latte coffee, cappuccino, taco, brownies cake. Kemudian kita melakukan pemesanan, klik add, pilih suhunya, misalnya saya ingin latte coffee dingin. Nah, jumlahnya 1, add to order, akan langsung muncul di sini total harga 15.000. Kita tambahkan untuk makanannya, yaitu misalnya taco di sini, taco panas. Jumlahnya 1 juga, kita add to order. Kemudian di sini total harga akan berubah menjadi 35.000. 15 ditambah 20.000, 35.000. Kemudian lanjut ke pembayaran. Di sini untuk tampilan detail dari pembayarannya, ada detail pesanan yang kita pilih, ada latte coffee, ada taco, total harga. Pertama kita harus memilih metode pembayaran dilakukan. Nah, misalnya metodenya kris. Kemudian di sini kita harus menginput nomor WhatsApp. Kalau kita nggak input nomor WhatsApp, kita tidak bisa melakukan submit order. Di sini muncul pop-up please enter your phone number. Kemudian masukkan nomor WhatsApp. Di sini misalnya nomor WhatsApp saya sendiri. Kemudian kita lakukan submit order. Setelah melakukan submit order, akan secara otomatis diarahkan ke aplikasi WhatsApp untuk mengirim struk kepada customer. Nah, kita bisa langsung kirim. Dan ini adalah struk yang akan diterima oleh customer. Ada tanggal berapa pemesanan dilakukan, ada detail pemesanan, dan juga total harga dan yang lain. Kemudian kita bisa kembali ke aplikasi kita. Kemudian akan menampilkan halaman struk resip atau pemesanan. Di sini dilihatkan lagi untuk item-itemnya dan juga total price-nya. Setelah selesai kita bisa langsung back to home. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan untuk pemesanan dari customer yang lainnya. Terima kasih.